سنة وطاعة وإن بطاعتك مشغول وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نسمع بعدها أبدا وأجرنا تحت لواء غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين وهدى الله تعالى على سيدنا رسول الله أجمعين وإلى هدى النبي رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kita telah membaca Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi, para syuhada dan salihin. Seperti biasa kita lanjut lagi ta'limnya fikih oleh Ustaz Ahmad bin Muhammad Al-Jufri. Pada beliau kita persilakan sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigaa wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam majelis yang insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada malam hari ini kita melanjutkan pada pelajaran kita yang kemarin, yaitu kita sudah sampai pada bab haji, yang dimana pada bab haji kemarin kita sudah baca yaitu siapa-siapa saja yang diwajibkan untuk haji dan umroh, yang dimana kemarin sudah kita bahas bahwasanya yang wajib haji dan umroh itu bagi orang yang muslim, yang balik, yang akil, yang merdeka, dan orang yang mampu. Terus apa lagi pembahasan kita pada malam hari ini? Pada malam hari ini akan kita bahas tentang furudul haji. Yang di dalam haji ini ada namanya furud, ada yang namanya wajib. Yang namanya furud apa-apa saja, yang namanya kewajiban apa-apa aja. Jadi ada yang furud, ada yang wajib. Kalau furud apa maksudnya? Fardu-fardunya, fardu-fardu haji. Kalau kewajibannya itu beda. Jadi fardu sama wajib di sini dibedakan di dalam masalah haji. Di dalam masalah haji, fardu sama kewajiban di dalam masalah haji itu dibedakan.
Kalau fardu apa-apa aja. Yang pertama ihramnya dia wajib ihram. Yang kedua niat. Yang habis itu ihram ini yaitu adalah niat maksudnya. Yang habis itu dia wukuf. Habis dia wukuf, nanti saya jelaskan satu-satu. Dia tawaf. Habis dia tawaf, dia sa'i. Habis itu dia cukur rambut, gunting rambut. Ini semua nih dikerjakan dari dia haji sampai dia umroh sama. Tapi bedanya cuma satu aja, wukuf aja bedanya. Haji sama umroh bedanya hanya satu. Di dalam masalah fardu. Apa bedanya? Hanya umroh itu tidak ada yang namanya wukuf. Itu tidak ada. Jadi yang pertama fardunya haji itu ada 5. Yang pertama ihram. Apa itu ihram? Ihram adalah an-niyat bil qalb, yaitu niat di dalam hati, niat dengan hati. Maksudnya apa? Kita berniat bahwasannya kita lagi bahwasannya kita melaksanakan haji karena Allah Ta'ala. Nah, biasanya nanti itu didekatkan tuh sama ketua kloternya. Makanya ketua kloternya itu harus orang yang paham tentang masalah haji. Dan semua nanti itu dapat buku panduan haji. Dari niat haji, dari cara ihram, pakaiannya, dari masalah buku, semuanya itu ada. Nanti masuk ke Mekah bacaannya apa, ketika melihat Ka'bah bacaannya apa, ketika tawaf bacaannya apa. Semua itu ada buku panduan yang bakal dikasih sama pemerintahnya nanti. Sudah komplit. Jadi yang pertama adalah niat. Jadi harus niat kita. Ketika kita sudah sampai di Mekah, di Saudi, mungkin mikot kita sudah sampai di mikot, jadi kita disunahkan untuk mandi dulu. Sudah kita mandi, sudah bersih-bersih, kita pakai pakaian ihram. Tahu pakaian ihram? Itu yang warna putih, itu polos yang biasa dipakai. Itu pakaian ihram. Itu bagi laki. Kalau perempuan dengan pakaiannya mereka pakai gamis, kadang mereka tetap pakai kerudung, tapi tidak pakai cadar. Kalau laki-laki hanya pakai itu sarung tuh, dipakai dulu di bawah satu pakai sarung, kainnya bukan seperti ini, enggak, dia langsung kayak selimut kayak gitu dia. Jadi nggak ada yang berjahit, tidak boleh kita pakai yang berjahit. Jadi nggak ada ceritanya kita pakai boxer, pakai celana dalam dan lain sebagainya, itu nggak ada. Pakai baju kaos dalam nggak ada. Jadi selama kita ihram, kita dilarang memakai pakaian yang berjahit. Kita dilarang pakai pakaian yang berjahit, itu nggak boleh. Jadi apa yang kita pakai itu pakaian ihram yang tadi kayak selimut tuh. Coba aja lihat orang tua kita atau paman kita, siapa yang punya ihram tuh dilihat. Itu kayak selimut, aslinya kayak selimut, bahannya kayak selimut. Jadi pakai dulu satu, dia ada 2 lembar. Pakai satu buat sarung. Nanti baru pakai gesper buat orang-orang haji itu biasanya. Biasanya di orang-orang Betawi biasanya pakai yang warna hijau besar. Tak langsung pakai itu. Itu pakai gesper seperti itu. Itu enak gespernya, ada kantongnya, ada dan lain sebagainya. Bisa kita taruh yang lain. Tidak boleh kita pakai yang bahan berjahit, tidak boleh. Terus apalagi tidak boleh pakai peci kalau laki-lakinya. Kalau perempuannya tak boleh dia tutup muka, wajah dan mukanya itu. Wajahnya tak boleh ditutup. Jadi makanya kalau dia lagi keadaan ihram, meninggal, belum selesai melaksanakan umroh, belum selesai melaksanakan haji karena masih dalam keadaan pakaian ihram, makanya dia kalau dia meninggal, laki-laki itu wajahnya nggak ditutup, kepalanya ini nggak ditutup, jadi dia punya kain kafan hanya sebatas itu menandakan dia masih dalam keadaan ihram. Kalau perempuan wajahnya yang masih terbuka, jadi tidak tertutup sempurna seperti kita di sini. Itu bedanya. Jadi
dalam keadaan ihram tadi sudah kita mandi di mikot, nanti ada tempatnya, tempat mandinya sudah kita mandi dan lain sebagainya, kita sholat, baru kita mau jalan menuju Ka'bah Mekah. Di situ kita disuruh niat. Kita mandi, sholat sunnahnya sholat sunnah ihram, sholat sunnah, baru kita niat. Apa niatnya? Saya niat nawaitul hajj au ahramtu bihi wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya niat berhaji dan saya ihram dengannya karena Allah Ta'ala. Untuk masalah ihram ini terbagi menjadi 3 bagian. Untuk masalah ihram menjadi 3 bagian. Jadi maksudnya apa? Tata cara haji terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada yang haji ifrad, ada yang haji tamattu, ada yang haji qiran. Maksudnya di sini apa? Tata caranya berbeda-beda. Kalau dia ifrad, haji ifrad, dia itu haji dulu, begitu dia sampai di Mekah, dia haji dulu, habis itu baru dia umrah. Berarti dalam keadaan konteksnya bagaimana? Konteksnya dia sampai ke Mekah itu sudah kegiatan haji itu sudah dekat. Hari ini sudah mau wukuf, dia baru datang. Contoh sekarang bagaimana? Sekarang ini kan sudah ada orang Indonesia yang haji sudah datang dari hari kemarin, berapa hari yang lalu sudah sampai. Kalau aja dia niat ifrad, berarti dia tidak bisa lepas pakaiannya sampai nanti lebaran haji. Tidak bisa mandi pakai sabun, tidak bisa pakai parfum, tidak bisa pakai Rexona. Nah itu semua larangan. Tidak bisa pakai pakaian yang berjahit, tidak bisa pakai haji ifrad ini, tidak bisa. Haji ifrad ini bisa digunakan kapan? Nanti nih bagi-bagi orang yang dekat, orang penduduk asli, atau hajinya haji plus. Ya, haji plus itu kan datangnya di akhir-akhir sudah mau wukuf. Sudah mau wukuf, besok mau wukuf, hari ini orang datang, itu bisa dipakai haji ifrad ini. Karena apa? Dia haji dulu, baru dia umrah. Kalau kita mau ikut itu tidak bisa. Kita sebulan, kadang sudah seminggu, baru kita melaksanakan kegiatan haji. Jadi kalau Indonesia masuk ke Mekahnya, mereka pakai apa? Pakai yang kedua, yaitu haji tamattu. Jadi dia begitu datang di Mekah sampai di mikot, dia pakai ihram, dia umroh dulu, baru dia haji. Dia umroh, contoh dia sampainya sebelum tanggal 9 Zulhijjah, dia sampainya seminggu sebelum tanggal itu, tanggal 9. Berarti dia sampai contohnya tanggal 1 Zulhijjah dia sudah datang. Jadi 9 hari lagi, minggu depan lagi baru pelaksanaan haji. Jadi kayak gimana? Tidak mau dia hajinya haji tamat itu. Dia masuk Mekah, dia harus masuk Mekah, dia harus apa? Harus ihram. Anda bisa masuk nanti dia. Mau ngapain kau duduk aja di luar sana? Rugi. Ahsannya ente umroh hari-hari umroh. Kalau kita mau haji, siapa tahan bertunggu 9 hari kau tak mandi, tak apa, tak ini, berpakaian mau begitu terus. Apalagi perginya sama istri, mana kita tahu sesuatu yang kejadian dalam hukum ihram tak boleh berhubungan suami istri, tak boleh, nanti dulu. Dan ini ada dia punya damnya. Ada yang harus dibayar kalau kita nih melanggar. Belum lagi rambut-rambut yang rontok ini dihitung semua nih. Ada bayarannya semua nih. Rambut yang rontok ketika ihram ini ada dihitung semua nih. Semuanya dihitung. Mungkin kita lupa saat pakai parfum, semua itu dibayar. Ada dendanya. Dam. Maksudnya dam itu ada denda ketika kita melanggar ini. Peraturan daripada ketika memakai pakaian ihram. Jadi tidak tahan kita.
Mau tidak mau kita pakai haji tamattu, yang dimana kita masuk Mekah, kita umroh dulu, baru selesai itu kita bebas sudah. Sampai tanggal 9 baru kita apa? Kembali lagi ihram ke mikot, kembali batas daripada pakaian buat pakai pakaian ihram. Jadi kita ulang situ mikotnya, baru kita pergi haji sudah. Tidak umroh lagi kayak haji. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 8 kita masih bolak-balik mau umroh. Biar seminggu sehari 4 kali ya, saya tahan aja umrohnya, tak masalah. Daripada kita mau nunggu terus dengan pakaian ihram selama 9 hari, siapa yang tahan? Ya kan? Dengan bau badan dan lain sebagainya, tak bisa mandi pakai sabun, tak bisa pakai Rexona dan lain sebagainya, ribet. Mau tidur kayak gitu, bingung kita. Ya tak? Baru tidurnya rame dengan tidur kita yang tidur mati begitu, baik. Bahaya itu buka-buka. Bagi laki-laki. Jadi itu. Makanya untuk jaga-jaga, makanya orang pakai haji tamattu. Jadi begitu dia sampai mikot, dia umroh dulu, masuk Mekah, selesai pelaksanaan umrohnya, saya bebas ya. Mau dia mau mandi ke dia, mau apa ke dia. Nanti sampai tanggal 9 baru dia ulang lagi. Untuk apa? Balik ke mikot, untuk ihramnya untuk haji. Paham ya? Ngerti ya? Tergambar ya? Nah, untuk yang ketiga apa? Untuk yang ketiga dia hajinya qiran. Haji qiran maksudnya apa? Berbarengan. Haji sama umrohnya jadi satu. Dia kerjakan secara bersama-sama. Memang agak susah. Karena apa? Karena kita belum praktek langsung. Enaknya itu sebenarnya lebih tergambar itu kalau praktek. Jadi sebenarnya bagaimana? Haji itu dimulai dari tanggal 9. Pelaksanaan haji itu dimulai dari tanggal 9. Jadi mulai kita pakai ihram haji itu dimulai tanggal 9. Di tanggal 9 itu orang nanti kemana? Ini di yang kedua, di fardu yang kedua, yaitu wukuf di Arafah. Semua orang haji tertuju di wukuf di Arafah. Wukuf makna wukuf? Wukuf itu artinya berdiam, berdiri. Di Arafah, Arafah itu nama tempat. Itu gunung Arafah. Lihat buka di HP, Gunung Arafah. Itu gunung aja. Kita semua diam aja di situ. Mau zikir kah, mau naik kah, mau keliling kah, mau duduk, mau apa, pokoknya di situ orang banyak yang munajat, sampai nangis-nangis dan sebagainya. Terserah. Belum lagi yang sultan tuh wukufnya pakai helikopter, keliling kali selesai, pulang kali. Kalau orang kaya di sana ada. Ada lagi yang dengan sakit-sakitnya dibawa ke tangguh. Duduk bentar, diri sebentar, pulang balik, antarkan dia. Wukuf di Arafah itu sebentar aja. Kapan dimulai waktunya ini? Kapan wukuf di Arafah? Ini tanggal kapan ini wukuf di Arafah? Tanggal 9 Zulhijjah. Kapan itu tanggal 9 Zulhijjah? Besok lebaran haji ini hari ini. Malam ini takbiran, hari ini orang wukuf. Tanggal 9 Zulhijjah. Jadi dari hari situ tuh permulaan kita melaksanakan haji. Jadi tidak sebulan-bulan orang haji itu tidak. Orang di sana tuh ngantri pesawatnya, ngantri masuknya, ngantri ininya, ngantri itunya, satu-satu orang masuk. Kalau berderu sekali, ribet juga di sana. Jadi kemarin sudah disepi kan tuh. Mungkin ada yang lihat kemarin berita di keliling Ka'bah tuh sekitar cuma berapa orang, 50 orang. Karena apa? Dikosongkan memang. Ka'bah sudah tidak ada boleh yang masuk. Itu di kayak Satpol PP razia, semua dikosongkan Mekah. Orang yang keluar tuh diusir-usir semua. Tidak boleh masuk. Jadi yang masuk nih hanya khusus orang haji. Dia punya visa, dia punya ini haji tuh. Masuk. Karena kemarin tuh banyak yang banyak yang hajinya haji palsu, visanya visa palsu. Yang aslinya visa ziarah, dia bisa
dia bisa masuk. Jadi itu makanya diperketat sama Saudi. Terus itu dia punya apa namanya tanggal 9 itu. Tanggal 9. Jadi dia apa? Jadi dia wukuf di Arafah. Semuanya wukuf di Arafah. Di tanggal 9. Besok lebaran haji. Mulai kapan? Wukuf di Arafah ini mulai masuknya itu yaitu dari ba'da zuhur. Jadi dari pagi orang sudah dari mikot, seperti kita orang Indonesia, semua orang Indonesia ini rata-rata hajinya haji tamattu. Jadi dia umroh dulu sampai sana, dia umroh dulu, selesai umroh dia tunggu tanggal 9, nanti sudah tanggal 9 pagi dia kembali ke mikot, dia ihram lagi ulang, ihramnya ihram haji, baru dia ke Arafah. Habis dia sampai ke Arafah, dia wukuf dari ba'da zuhur. Kapan dimulai wukufnya ini? Dari ba'da zuhur. Gitu sampai ba'da zuhur, sampai kapan? Sampai nanti apa namanya? Tulu'ul fajr, terbitnya matahari. Walaupun dia lewat, walaupun dia naik helikopter, walaupun dia di atas unta, walaupun dia digotong, itu sudah dikatakan dia wukuf, sudah berdiam. Tapi kebanyakannya orang apa? Orang di situ berdoa, munajat, ada yang sholat, ada yang ngaji, ada yang zikir, ada yang istighfar, macam-macam. Semuanya ibadah dikerjakan orang ketika apa? Wukuf di Arafah. Jadi kalau kita tergambar satu persatu itu enak. Terus setelah mereka wukuf sampai kapan nih? Sampai nanti nih di hari raya lebaran haji. Tapi dengan syarat apa? Wukuf ini dengan syarat dia orangnya yang agil, berakal, sadar dia. Bukan dia koma, bukan dia mabuk, bukan dia gila, dia sadar dalam keadaan sadar. Terus setelah dia wukuf, dia langsung balik ke mana? Balik ke Mekah. Setelah wukuf balik ke Mekah. Pagi kapan? Pagi apa namanya? Pagi lebaran haji. Balik ke mana? Ke Mekah. Kenapa Ustaz balik ke Mekah? Dia tawaf dulu di situ. Jadi orang sholat id, mereka balik ke Mekah, dia tawaf. Tak ada cerita sembahyang id nih. Karena apa? Masih dalam kegiatan haji. Jadi selesai itu masih perjalanan nih, mereka ini masih perjalanan nih. Pagi itu mereka perjalanan dari mana? Dari Arafah menuju Mekah. Namanya tawafnya tawaf apa? Tawaf ifadah. Dan ini tawafnya rukun, tak boleh ditinggalkan. Berbeda dengan tawaf-tawaf yang tadi yang lain dan lain sebagainya. Karena ada tawaf-tawaf yang sunnah, seperti tawaf kudum pertama kali masuk Mekah, itu sunnah. Itu kita pertama kali masuk Mekah, kita disunnahkan tawaf kudum. Apa itu tawaf kudum? Tawaf masuk Mekah. Seperti ada yang nanti tawaf wada. Apa itu tawaf wada? Tawaf perpisahan. Ketika kita mau balik ke Indonesia, hari ini mau pulang sudah, atau besok mau pulang, malamnya mau pulang, sore zuhur kita tawaf dulu, tawaf wada. Itu namanya tawaf perpisahan. Terus nanti setelah dia tawaf selesai, kemudian dia sa'i dari Sofa ke Marwah. Selesai dia sa'i, baru dia cukur rambut. Makanya orang haji, orang umroh banyak yang botak. Ada juga yang tidak botak saja. Berarti dia cukur sedikit aja, cukup 3 lembar. Dari 3 lembar tak, cukur sendiri. Saya boleh. Boleh. Ada juga yang cukur habis, tak masalah. Intinya halak buat taksir. Mana halak cukur. Buat taksir hanya menipiskan dulu. Paling sedikit 3 lembar. Ambil 3 lembar, setelah itu baru mereka
baru mereka takbir di situ. Allahu Akbar, Allah. Makanya orang langsung potong kambing. Yang mau bayar damkah dia, yang mau memang sedekah beli kambing potong situ harus selesai. Makanya orang bilang itu apa? Kalau kau kurban, jangan dulu kau potong rambut. Nah itu aja. Selesai dulu kau potong kurbanmu, baru potong. Itu aja. Karena orang di Mekah seperti itu sudah dipotong rambut, nah, lalu dia tempat pemotongannya. Dan ada juga yang bilang dari pemotongan itu dekat sama dari pemotongan rambut itu dekat sama tempat pemotongan hewan. Sampai kadang-kadang apa? Daging-daging yang ada tuh bertumpuk di situ. Nggak tahu mau bingung mau dibagi kemana gitu. Saking banyaknya orang berkurban. Jadi kita cari caranya bagaimana daging itu sampai ke bulungan. Jadi itu apa namanya yang terakhir daripada apa fardu haji, yaitu cukur rambut. Wallahu a'lam. Saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan tahun ini semuanya haji. Amin. Sudah umroh Pak Haji lagi. Bagian rumah ada dunia wajibin salih fi khair fi wa'afi wa salamu ala rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا رحمن يا رحيم يا مالك الأعطاء فقيم قدوس قدس بصفر روحي وابتلينا أكرم الفتوح. سلام يا مؤمن آمن روعتي مهيمن عزيز ارفع رتبتي. جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ إني بفضلك واثق. يا بارئ إني بفضلك واثق. مصور غفار يا قهار وهاب غيثك دائما مدرار. رزاق يا فتاح يا عليم إفضاله خير عميم. يا قابل يا باسط هب لنا يا خافض يا رافع كن عوننا. معز يا مذل حمل عزا. سميع يا بصير كل حرزة. سميع يا بصير كل حرزة. يا حاكم يا عدل عامل بالقانون. لطيف يا خبير وادفع النكم. حليم يا عظيم يا غفور. شكور يا عليم يا كبير. حفيظ يا مجيب يا حسيب. جليل يا كريم يا رقيب. مجيب يا وسيع وسع مشهدي. حكيم يا ودود صفي موردي. حكيم يا ودود صفي موردي. بعيد عن همتي شهيد يا حق وحق وجهتي. وكيل يا قوي قوي لك. متين يا ولي كلنا معين. حميد يا مصرف أصلح الأمور. بديع يا معيد واشرح الصدور. معين وميت ربنا أصلح القلوب. حي يا قيوم واكشف الكرب. يا حي يا قيوم واكشف الكرب. يا واجدا يا ماجدا هب لنا الأمان. واحد يا أحد عز
وجل يا فرد يا صمد أصله شؤون قادر مقتدر جل الهزم مقدم مؤخر فرعوننا أول يا آخر واكشف ضرنا يا ظاهر يا باطن اصلح الظهر وباطنا يا ولي يا متعالما وباطنا يا ولي يا متعالما تواب تكون في العناية منتقم عفوه يا رؤوف سامحنا الندم يا مالك الملكات بالمرام أنت ذو الجلال والإكرام مقسط يا جميع إجمال الغيوب ويا مغني وضاء في العجب يا مانع يا ضر اكفنا الضرر يا نافع فنفع أنت المدخر يا نافع فنفع أنت المدخر يا نور نور وهدنا يا هادي بديع واصلح باطني والبادي يا باقي يا وارث يا رشيد صبور حبنا فوق ما نريد من كل خير ها هنا والآخرة وزد وضاعف للحلمات الوافرة وهب لنا الحنان يا حنان وامدد علينا إنك المنان وامدد علينا إنك المنان بالمصطفى خير الأنام الطاهر ذي القدر والوجه المنير الزاهر الجاه والذكر الجميل العاطر وأكرم الشفعاء عند الفاطر صلى عليه الله والآل الغرر والصحابه والتابعين بالأثر مصليا في كل حين أبدا والحمد للرحمن دابا سرمدا والحمد للرحمن دابا سرمدا لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف باللسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان والأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا طبيب الإحسان
صحبه والحمد لله بالبدر والتنادي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا